Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadila Khairun Insani. NIM 1919037 akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Nah, di sini pernah nggak sih kalian itu waktu belajar ngerasa bosen, kemudian ketika kalian untuk mendengarkan penjelasan dari guru atau mendengarkan penjelasan dari dosen, ngerasa uh, penjelasan yang dijelaskan itu kurang bisa membuat kalian paham tentang materi tersebut. Nah, di sini media pembelajaran merupakan sebagai alat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, semakin tinggi tingkat interaktivitas, maka semakin tinggi nanti hasilnya itu semakin baik gitu loh. Nah, sebenarnya media pembelajaran ini apa sih? Nah, media itu berasal dari bahasa Latin yang artinya antara. Nah, kata media ini juga merupakan kata bentuk jamak dari medium. Nah, yang memiliki pengertian secara harfiah yaitu perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran ini sendiri yaitu media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media pembelajaran ini tuh dapat bisa saja itu berbagai bentuk seperti alat ataupun bahan pengajar. Nah, kemudian terdapat beberapa pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arif S. Sudiman, yaitu menurut beliau media itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Nah, pengirim ini siapa? Pengirim ini bukan lain yaitu pendidik. Nah, penerimanya juga merupakan peserta didik. Nah, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar ini terjadi. Nah, untuk yang kedua, menurut Sadiman, media pelajaran itu bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan juga siswa atau pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya guna. Nah, kemudian menurut Azhar Arsyad, media dalam proses pembelajaran mengajar itu cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, untuk menurut Association of Education and Communication Technology atau disingkat AIT, memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, kemudian ada juga menurut National Education Association mengartikan media pembelajaran itu sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga terdapat pengertian media pembelajaran menurut Anderson. Beliau mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para siswa. Nah, seseorang pengembang mata pelajaran itu mungkin pendidik gitu ya. Kemudian menurut Gerlach and Ellie, media pembelajaran itu merupakan alat-alat grafis, fotografis, elektronis untuk mengungkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, dari 7 pengertian di atas yang sudah saya jelaskan tadi, saya itu dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian media pembelajaran sendiri itu merupakan bahan, alat, ataupun seluruh sumber daya yang dapat digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid dalam proses media
belajar mengajar. Nah, saya di sini memberikan contoh sedikit bahwa media pembelajaran mungkin yang lebih banyak digunakan pada saat ini itu lebih ke teknologi. Karena di era pandemi seperti ini, maka mau tidak mau harus harus mau belajar jarak jauh. Jadi guru itu sekarang lebih banyak menggunakan media pembelajaran berupa video, mungkin seperti itu. Jadi sebagai nanti kita sebagai guru di masa yang akan datang, sebagai calon guru di masa datang, harus bisa menyesuaikan masa. Jadi misal di masa seperti ini, di masa pandemi, maka kita harus menggunakan media pembelajaran yang cocok untuk di masa pandemi seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Bilah Kinasih, NIM 1919033. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri media pembelajaran. Jadi ciri-ciri media pembelajaran menurut Arsyad yaitu yang pertama merupakan benda fisik, yaitu hardware atau perangkat keras yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Contohnya kita menggunakan HP, laptop, atau proyektor dalam penyampaian materi atau penggunaan media pembelajaran. Maka laptop, HP, kemudian proyektor tersebut dapat diraba atau disentuh. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu media pembelajaran adalah benda non-fisik atau software, yaitu perangkat lunak yang isinya berada di dalam hardware atau perangkat keras. Contohnya yaitu aplikasi-aplikasi dalam media pembelajaran seperti e-learning, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya, yaitu merupakan benda-benda software non-fisik yang berada di dalam perangkat keras, yaitu misalnya kita menggunakan e-learning dan e-learning tersebut berada di dalam merupakan isi dari hardware, itu seperti laptop atau HP. Kemudian yang ketiga, adanya penekanan visual dan audio. Jadi visual itu berupa penglihatan, berupa gambar atau video yang dapat dilihat, dan audio yang dapat didengar. Kemudian ciri keempat yaitu sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran. Contohnya ketika seorang guru ingin melakukan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, maka guru tersebut menggunakan alat-alat yang dapat membantunya dalam pembelajaran. Contohnya ketika di dalam kelas, seorang guru ketika ingin menampilkan slide dalam penyampaian materinya, maka guru tersebut membutuhkan proyektor. Jadi proyektor membantu seorang guru dalam menyampaikan materi berupa slide, video, foto, maupun yang lainnya. Yang keempat yaitu membantu proses interaksi antara seorang guru dan juga siswa. Jadi misalnya di masa pandemi seperti ini, seorang guru membutuhkan media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi dan komunikasi antar siswanya, seperti menggunakan Google Meet untuk melakukan interaksi secara video conference atau secara tatap muka, dan menggunakan media pembelajaran yang lain seperti WhatsApp, kemudian e-learning, Google Classroom, dan sebagainya dalam pembelajaran tidak tatap muka atau tidak langsung, namun tetap mendukung adanya interaksi dan komunikasi antara seorang guru dan siswa. Kemudian media pembelajaran ini dapat dilakukan secara massal atau global. Contoh yang digunakan yaitu televisi ataupun radio, dan dapat dilakukan secara kelompok kecil, misalnya di dalam kelas atau kelompok besar, misalnya di dalam forum seperti penayangan film, video, dan sebagainya. Kemudian dapat dilakukan secara perorangan seperti laptop, HP, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran ini menekankan pada sikap, perbuatan, organisasi, strategi, manajemen yang berhubungan dengan pembelajaran pendidikan. Selanjutnya saya akan mengemukakan 3 ciri media pembelajaran yang dikutip dari Arsyad juga. Yang pertama adalah ciri fiksatif, kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif, dan yang ketiga yaitu ciri distributif. Nah, di
pertama, ciri fiksatif yaitu suatu media pembelajaran dapat menyimpan, merekam, merealisasikan atau mengkonstruksi suatu pembelajaran, suatu kejadian atau objek. Misalnya ketika seorang guru menyampaikan suatu pembelajaran, guru tersebut bisa menggunakan video dalam materinya, dan video tersebut dapat ditayangkan berulang kali, bahkan di lain hari atau lain waktu atau di masa depan, namun video tersebut tetap sama seperti yang pertama kali ia buat. Jadi fiksasi adalah penyampaian objek yang direkam atau kejadian yang direkam namun dapat ditayangkan ulang atau berulang-ulang di masa yang lain atau di waktu yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ciri manipulatif. Jadi media pembelajaran ini memungkinkan objek atau suatu kejadian tersebut dipercepat penayangannya atau penyajiannya atau diperlambat, atau misalnya kita menggunakan video dalam pembelajarannya, maka video tersebut yang pada saat proses pengambilannya membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari dapat disajikan hanya dalam hitungan 3-5 menit saja. Biasanya kita menggunakan time slide atau percepatan dalam videonya, jadi kita dapat mempercepat waktunya, atau bahkan kita dapat memperlambat waktu penayangannya, atau kita juga dapat memotong-motong video tersebut agar rapi dan tidak membuang waktu ketika pembelajaran. Nah, namun dalam manipulatif ini kita sebagai guru tidak boleh menghilangkan inti atau mengubah inti dari materi yang akan diajari tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ciri distributif. Nah, ciri distributif di sini media pembelajaran memungkinkan suatu objek atau kejadian ditayangkan secara bersamaan di tempat yang berbeda. Contohnya, ketika kita ingin mengakses suatu media pembelajaran berupa software atau e-learning, maka kita dapat sebagai siswa kita dapat mengakses media tersebut meskipun kita adalah di kelas yang berbeda ataupun di daerah yang berbeda ataupun di sekolah yang berbeda, namun tanpa adanya delay atau adanya gangguan yang menyebabkan error seperti itu. Jadi materi yang kita dapatkan per orang itu sama, namun kita mendapatkannya di tempat yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofatur Rahman, NIM 19190015, yaitu akan mempresentasikan tentang jenis-jenis dari media pembelajaran. Di sini jenis-jenis dari media pembelajaran ada 6. Yang pertama, media audio. Media audio ini yaitu media yang cara penyampaiannya dalam bentuk suara dari seseorang ke orang lain. Contohnya yaitu radio, tape record, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang cara penyampaiannya lebih mengedepankan kepada penglihatan. Contohnya seperti proyektor, HP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini yaitu media yang cara penyajiannya dibantu dengan menggunakan gabungan dari suara dan gambar. Contohnya yaitu televisi. Yang keempat, media serbaneka. Jenis media ini digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan peralatan seadanya di daerah atau lokasi pembelajaran tersebut, misalnya seperti papan tulis dan benda-benda di sekitar kita. Yang kelima yaitu media fotografi. Media fotografi ini dapat berupa gambar kartun, ilustrasi foto yang terdapat dalam sumber belajar seperti dari modul, surat kabar, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu peta dan globe. Peta dan globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi.
seperti keadaan permukaan, bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Sekian penyampaian dari saya tentang jenis dari media pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanun Barokah, NIM 191900013. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai beragam fungsi. Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang mana ditata dan diciptakan oleh seorang guru. Secara definisi, fungsi-fungsi tersebut berbeda, semuanya tergantung siapa ahli yang menjabarkannya. Di sini, saya akan membagi fungsi tersebut menjadi dua, yaitu fungsi media pembelajaran menurut para ahli dan fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama adalah fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran khususnya media visual. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yang mana menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pengajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pembelajaran yang sulit atau susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua adalah memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, atau kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di sekolah. Yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa akan mengerti apa yang dimasukkan oleh guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat adalah menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang siswa kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru pun berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran tafsir, sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima adalah mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pembelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khofifatur Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatur Rahmah, NIM 19190015, akan menjelaskan tentang manfaat
media dalam pembelajaran. Media dalam pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada beberapa manfaat media dalam pembelajaran seperti penyampaian materi pelajaran dapat disamakan, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar dari siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu merubah peran guru menjadi ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain itu, menurut yang dikemukakan menurut Camp and Dayton, ada beberapa manfaat praktis media pembelajaran di dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu sebagai yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar mereka. Sekian manfaat dari media pembelajaran. Kami dari kelompok B1 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.